Shalom, selamat pagi sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, baik para pelayan Tuhan yang ada di dalam gedung ini dan juga bagi saudara yang sedang menyaksikan melalui live streaming. Happy Father's Day. Selamat Hari Ayah untuk semua ayah-ayah, daddies ya, di-pampered dengan baik, hopefully ya, dengan anak-anak saudara. Oke, kita akan mulai firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya beri judul khotbah saya The Kingdom Man. Kita akan celebrate dengan firman Tuhan juga. The Kingdom Man, pria kerajaan. Wah, luar biasa saudara ya. Sebuah perusahaan kartu ucapan, greeting card, suatu hari mempunyai ide untuk membuat suatu event khusus untuk merayakan Mother's Day. Mereka buka meja dengan kartu-kartu yang bagus di dalam sebuah penjara, saudara, penjara pria. Lalu mereka mengundang para narapidana untuk datang ke meja itu dan mengambil sebuah kartu, satu orang satu kartu untuk menulis kartu itu dengan kata-kata ucapan yang manis, yang baik kepada ibu-ibu mereka. Mother's Day ya. Antriannya begitu panjang, sampai-sampai perusahaan ini harus stok lagi, nambahkan lagi kartu-kartu di dalam meja itu karena hampir kehabisan. Wah, karena dinilai begitu berhasil acara itu, maka mereka merencanakan untuk melakukan hal yang sama untuk Father's Day di beberapa bulan setelahnya, ya. Tetapi kali ini sedihnya tidak satu pun dari narapidana itu merasa butuh untuk mengirimkan sepucuk kartu untuk ayah mereka. Pada saat ditanya, mengapa? Begitu banyak yang tidak tahu sebenarnya siapa ayah mereka. Ini suatu fenomena yang sangat menyedihkan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan yang sudah tidak asing terjadi di mana-mana. Ya, ayah tidak ada di rumah, atau ayah ada di dalam rumah, tetapi ayah tidak berfungsi. Dia pasif sebagai ayah. Di Australia pada tahun 1960, saudara, 1 dari 3 anak di Australia lahir tanpa ayah. Itu tahun 1960. Kebayang nggak saudara kalau sekarang tahun 2020? Begitu banyak di mana-mana terjadi. Ayah sebagai panutan, ayah sebagai role model tidak lagi menjadi tiang penopang di dalam keluarga. Ayah sebagai figur yang kokoh, yang kuat, yang dapat diandalkan hari-hari ini sedang menghilang. Akhirnya anak-anak mulai menarik diri, anak-anak mulai memberontak, dan anak-anak mulai berbeda dengan yang seharusnya. Ada sebuah statistik saudara yang ingin saya tunjukkan kepada saudara pagi hari ini. Dari rumah yang tanpa ayah, keluarlah hasil anak-anak yang seperti ini. 63% dari anak-anak muda yang bunuh diri itu keluar dari keluarga tanpa ayah. 90% dari anak-anak yang melarikan diri dari rumah itu adalah dari rumah tangga tanpa ayah. 85% anak-anak dengan perilaku menyimpang datang dari keluarga tanpa ayah. 71 siswa yang putus sekolah, drop out dari sekolah, datang dari keluarga tanpa ayah. 75% pasien penyalahgunaan obat drug abuse, saudara ya, datang dari keluarga tanpa ayah. 85% dari narapidana muda, anak-anak muda yang ada di penjara, 85% dari mereka datang dari keluarga tanpa ayah. Ini sesuatu yang sangat menyedihkan, saya percaya. Kalau saya lihat di movie, di video-video klip saudara, banyak ditayangkan anak-anak yang mencari ayahnya dan mereka membutuhkan ayah mereka. Mungkin saudara berpikir, oh saya nggak seperti itu, I'm fine. Tetapi saudara, kalau kita berani mengakui bahwa begitu banyak keluarga yang hari-hari ini
Walaupun mereka memiliki ayah ada di rumah, tetapi ayah tidak berfungsi. Mengapa? Saya buka khotbah saya dengan fakta yang menyedihkan ini. Ya saudara, kehadiran seorang ayah, kalau kita lihat dari statistik tadi, kehadiran seorang ayah begitu sangat penting. Kalau saudara buka di Google, saudara cari tentang fatherhood, fatherless. Di situ banyak sekali penyelidikan dari ribuan orang. Kehadiran seorang ayah sangat penting di dalam kehidupan anak-anak terutama. Ya. Mengapa begitu penting? Karena Tuhan punya rencana melalui hidup seorang ayah bagi generasi-generasi berikutnya. Seorang ayah yang terlibat melalui kasihnya memberi rasa aman, membantu tumbuh kembang anak secara emosional dan intelektual, menanam rasa percaya diri dan mengembangkan kepribadian yang utuh di dalam hidup anak-anaknya. Seorang ayah nggak harus perfect, nggak harus hebat tahu semua. Tetapi dia memiliki kasih, dia terlibat di dalam kehidupan anaknya dengan segala kelemahannya. Dan ada sesuatu pengaruh yang sangat baik di dalam hidup mereka. Ada rencana masa depan di dalam hidup bapak-bapak yang Allah sediakan, terutama bagi ayah-ayah, karena kita sedang bicara tentang Father's Day ya saudara. Punya satu rencana yang sangat baik di dalam kehidupan seorang pria, seorang ayah. Dan iblis hari-hari ini sedang mencuri, membunuh, dan membinasakan figur seorang ayah itu. Supaya apa? Supaya anak cucu kita tidak menerima warisan kekal, tidak menerima warisan kerajaan Allah di dalam hidup mereka. Ya, pria memiliki posisi yang luar biasa di hadapan Allah. Allah menaruh suatu tanggung jawab dan hak istimewa di atas pundak pria. Mari sama-sama kita baca di dalam 1 Korintus 11 ayat yang ketiga. 1 Korintus 11 ayat ketiga. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap laki-laki ialah Kristus. Kepala dari Kristus ialah Allah. Ya, kepala dari setiap laki-laki ialah Kristus, kepala dari Kristus ialah Allah. Kalau saya boleh taruh ayat ini di dalam suatu diagram atau satu chart saudara. Allah paling atas, Allah Bapa. Paling atas mungkin ada di dalam screen. Allah, kemudian Kristus, Yesus, kemudian pria atau suami, dan wanita atau istri di bawah, karena dikatakan dalam firman Tuhan, hai istri-istri tunduklah kepada suami, dan suami engkau memiliki kepala, pria engkau memiliki kepala di atasmu, yaitu Kristus, dan Kristus pun tunduk kepada Allah. Kita lihat sebagaimana Kristus tunduk dan mengikuti teladan Bapanya, demikianlah pria atau suami tunduk dan mengikuti teladan Kristus bagi istri dan keluarganya. Kita akan lihat sama-sama Bapak Ibu Saudara sekalian, ada satu janji yang luar biasa. Kalau ini diikuti, kalau ini dihidupi, tanggung jawab atau panggilan dari seorang pria, panggilan Allah dari seorang pria atau seorang ayah di dalam konteks ini. Jadi pagi ini kita akan melihat bagaimana tugas seorang ayah atau panggilan seorang ayah di dalam dia mengikuti teladan Kristus. Seperti Kristus mengikuti teladan Bapaknya di surga. Yang pertama, ayah adalah imam. Kita seringkali dengar ya, kepala rumah tangga adalah imam di dalam rumah tangganya. Ayah adalah seorang imam yang mewakili keluarganya di hadapan Allah, karena seorang imam itu berdiri di antara umat Tuhan dan Allah, dan dia mewakili umat Tuhan menghadap kepada Allah. Ya, Yesus adalah imam. Saudara ingat,
Yesus adalah imam besar agung kita yang menjadi perantara bagi kita di hadapan Allah. Nah, seorang ayah yang meneladani Kristus, dia harus berdiri sebagai seorang imam bagi keluarganya. Apa tugas seorang imam? Dia membawa datang kepada Tuhan bagi keluarganya, membawa persembahan korban. Korban, saudara. Kalau Yesus datang ya kepada Allah, dia membawa korban, yaitu dirinya sendiri. Kalau saya tidak bisa mengorbankan diri saya. Maksudnya mati di atas altar seperti Yesus mati di atas kayu salib, kita nggak bisa. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah mengorbankan diri kita bagi anak-anak kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Membawa korban hidup kita, ya. Saya tidak bisa menebus dosa mereka. Saya tidak bisa mati buat mereka seperti Yesus mati buat saya. Ya, tetapi saya bisa mengorbankan diri saya bagi mereka. Di rumah kami punya sistem pocket money, uang saku. Ya, anak-anak saya kasih uang saku, kita berdua juga ada uang saku. Jadi udah di limit. Ya, segini aja udah, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada. Firman Tuhan katakan seperti itu ya. Nah, mereka punya, saya juga punya. Tapi seringkali kalau saya bawa anak-anak sesudah sekolah, kalau mereka udah bilang, oh, it's very hot daddy. Oke, kita cari minum yang dingin. Udah sampai ke mall, mintanya nambah, bukan cuma minum. I want this, I want that. Begitu bayar, saya punya pikiran. Mereka kan punya uang saku. Tapi pada waktu mau bayar, dalam hati, aduh kesian ya masih kecil. Keluarlah dari uang saku saya. You know what? I'm telling you the truth. Uang di dompet mereka tuh lebih banyak loh sudah dari uang di dompet saya. Mesti bayarin, terus kasih duit, terus buat mereka. Kecil-kecil lama-lama juga habis uang saku saya. Kalau hal itu mah mungkin gampang. Ya, korban duit bisa kita dapatkan kembali. Tetapi memberi diri, spend waktu bagi mereka, mendengarkan terutama. Main dengan mereka, bicara, jalan, mengerti isi hati mereka. That is something that is not easy, mengorbankan diri. Ada sebuah studi 26 tahun, selama 26 tahun studi ini saudara terhadap sekelompok anak laki-laki dan perempuan. Mereka meneliti studi ini peran dari ayah dan ibu dalam mengembangkan kesehatan emosional anak. Ternyata faktor terpenting dari perkembangan emosional anak tergantung dari seberapa terlibatnya, 26 tahun loh saudara, seberapa terlibatnya sang ayah dalam kehidupan anak-anaknya. Penting sekali ternyata. Ini bukan yang cuma berapa bulan penyelidikannya. 26 tahun. Dari anak ini masih kecil sampai 26 tahun kemudian. Pengorbanan seorang ayah. Sebagai imam, seorang ayah menaikkan doa syafaat seperti Yesus. Yesus berdoa syafaat bagi kita. Ya. Dia berdoa bagi Petrus, dia katakan, Petrus, aku berdoa bagimu supaya imanmu jangan gugur. Yohanes 17, Yesus berdoa bagi murid-muridnya. Dan ini merupakan suatu kebiasaan zaman itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, laki-laki itu berdoa. Ingat nggak pada waktu Musa ingin membawa keluar bangsa Israel dari Mesir, kemudian Raja Firaun katakan, oke, boleh, laki-laki aja yang keluar ya untuk menyembah Tuhan. Laki-laki yang menyembah. Di dalam kebiasaan mereka laki-laki itu peran laki-laki sangat penting, peran ayah sangat penting, dan doa pun harus seorang ayah. Kalau kita lihat di kepercayaan seberang, ya biasanya mereka kalau pergi ke rumah ibadat, siapa? Laki-laki ya, ya seperti itu. 1 Timotius 2 ayat 8 dikatakan, oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci tanpa marah dan tanpa perselisihan. Ayah-ayah, ini panggilan yang Tuhan taruh di dalam setiap kita untuk berdoa bagi keluarga kita dan bahkan untuk mengajar anak-anak kita bagaimana cara berdoa. Sayangnya urusan doa seringkali diserahkan ke
Istri. Jadi kalau ada doa, istri yang datang. Kalau ada seminar, istri yang datang. KKR, istri yang datang. Bukannya Tuhan tidak memberkati, Tuhan memberkati, saudara. Tapi ingat baik-baik, anak sedang melihat kepada ayah. Secara tidak sadar, mereka tuh lihat bapaknya. Ya. Yang kedua, saudara, tadi sebagai imam. Ya, yang kedua, tugas ayah sebagai nabi. Kalau imam tadi mewakili keluarganya menghadap Allah, sekarang nabi dia mewakili Allah untuk melayani keluarganya. Dia mewakili Allah di hadapan keluarganya. Dan Yesus pun adalah memiliki fungsi seorang nabi. Yesus menerima apa yang dia dengar dari Bapanya, apa yang dia lihat dari Bapanya, dan dia katakan kepada murid-muridnya. Ya, banyak ayat. Yohanes 5 ayat 19 dikatakan, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga dikerjakan anak. Yohanes 8:38. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan. Yohanes 20 ayat 21. Sama seperti Bapa mengutus aku, maka aku mengutus kamu. Yesus selalu terima apa yang dari Bapa. Dia belajar apa yang dari Bapanya. Dia melihat apa yang dari Bapanya. Dan dia sampaikan kepada murid-muridnya. Meneladani Yesus. Seorang ayah punya tanggung jawab. Dengar baik-baik, bapak-bapak yang ada nonton live streaming dan yang ada di tempat ini, tanggung jawab kita mengajar firman Tuhan. Amin. Setiap pria memiliki tanggung jawab pemberitaan firman Tuhan. Bukan cuma kita-kita yang khotbah di sini, tetapi saudara punya gereja di rumah masing-masing. Dan bapak-bapak adalah gembalanya, pendetanya. Amin. Ya, pelayanan pemberitaan firman bagi keluarga saudara sebagaimana saudara meneladani Kristus. To be the teacher of the world, you have the word, you have to be the student of the word. Efesus 6 ayat 4 berkata, dan kamu bapak-bapak, nah nih, dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Tetapi apa? Katakan, didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Didiklah, ini enggak dibilang ibu-ibu. Yang katakan amin, bapak-bapak katakan amin. Bapak-bapak, ya, jangan bangkitkan amarah, tetapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Jangan anggap sepele karena ini firman Tuhan. Ya, jangan serahkan ke istri. Loh, istri boleh nambahi, silakan kasih ilustrasi misalnya. Ya, ibu-ibu kan bagus tuh kalau ngasih ilustrasi, down to earth. Ya, tetapi tugas ini adalah tugas saudara, bapak-bapak, dan tugas saya. Ya, opa-opa tidak terkecuali. Ya, mengajar firman Tuhan. Saudara, bapak-bapak perlu belajar firman Tuhan dan mengajar. Sambil saudara mengajar, saudara pun belajar firman Tuhan. Ya, yang kedua, sebagai nabi bukan hanya mengajar firman Tuhan, tetapi mengajar gaya hidup saudara. Apa yang saudara lihat dan pelajari dari Yesus sebagai bapak-bapak, apa yang saudara belajar dari Yesus, karakter Kristus, sikap hati, ketekunan, kesetiaan Yesus, saudara ajarkan melalui gaya hidup saudara di hadapan anak-anak. Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Didik dengan gaya hidup. Bukan hanya ngasih tahu, oh firman Tuhan bilang gini, ayat hafalanmu apa, firman Tuhan bilang gini. Tetapi hidupnya sendiri tidak mencerminkan firman Tuhan. Ya, ingat saudara, apa yang kita lakukan itu bukan untuk hari ini aja.
tapi masa depan anak-anak kita tergantung dengan apa yang kita lakukan hari ini. Saya ingin saudara saksikan sedikit video klip ringan dari YouTube. Silakan bisa ditayangkan. It looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say. Go back where you came from. Learn to speak English. Go back where you came from. Is that what you think? It looks like Iya. Mereka sedang mengamati kita. Mungkin kita nggak sadar, mungkin kita nggak tahu. Tapi kita akan lihat nanti pada waktu mereka grow up, kita akan melihat hidup kita di dalam hidup mereka. Oleh karena itu, mari kita ajarkan bukan sekedar di Sunday School, bukan sekedar kita ngajar karena kita punya pengetahuan. Tapi ajarkanlah gaya hidup kerajaan Allah bagi anak-anak kita. Sehingga mereka memiliki cara pandang yang benar mengenai Tuhan. Kalau seorang ayah cepat marah, cepat kepahitan, cepat kasar, selalu negatif, malas, tidak tanggung jawab, tidak disiplin. Mereka akan melihat, oh Allah itu seperti itu ya. Mereka akan sulit menerima bahwa Allah adalah Allah yang setia. Allah adalah Allah yang baik. Tetapi jika seorang ayah bisa memberikan suatu teladan di dalam hidup mereka, penuh kasih, selalu positif, encouraging, penuh pengampunan, penuh pengertian, terlibat di dalam hidup mereka, rajin, bekerja keras. Anak akan dengan mudah melihat Allah Bapa sebagai Allah yang penuh kasih. Allah yang selalu encourage hidup mereka. Dan mereka sangat mudah untuk percaya kepada Dia. Dan hidupnya lebih merasa aman. Yang ketiga, tadi yang pertama Allah sebagai ayah, panggilan ayah sebagai imam, nabi, dan yang ketiga raja. Nah, banyak orang senangnya yang ini mungkin raja. Wah, dilayani. Tunggu dulu. Seorang raja dia punya tugas mengatur dan memimpin keluarganya dalam otoritas dan kehambaan. Otoritas itu saudara banyak orang yang salah kaprah. Orang berpikir kalau saya kan otoritas, saya punya otoritas karena saya ayah, pemimpin di dalam keluarga. Lalu mereka asal perintah, asal memutuskan, tidak mau ngerti perasaan orang lain, tidak mau dengar pendapat, tidak mau mengaku salah, tidak mau minta maaf. Saya kan pemimpin, orang lain mesti nurut. Salah. Otoritas yang sejati sesuai dengan firman Tuhan dibangun justru dari kehambaan, bukan dari kekuasaan. Bila dibangun dari kekuasaan, tangan besi, hasilnya adalah rasa takut dan melukai. Kalau dibangun di atas kehambaan, hasilnya adalah rasa aman dan rasa hormat, respect. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ayah meneladani Yesus, dia punya otoritas. Tetapi dia harus, kita ayah, kita harus praktekkan otoritas kita di dalam kehambaan. Melayani keluarga kita. Kalau salah, ya minta maaf. Kalau keliru, ya say sorry. Sama anak-anak, bahkan sama anak-anak pun kalau kita merasa kita tahu kita salah, kita mesti belajar untuk say sorry. Sorry ya, tadi nungguin Dedi kelamaan. Dedi kebanyakan ngomong, Mami kebanyakan ngomong lebih lagi. Jadi kalian nunggu, terus nunggu kelamaan, anak-anaknya jadi cranky, kita marahin mereka lagi. Kesian. Nah, tahu? Mesti say sorry. Sorry ya, thank you, tadi udah tungguin. Otoritas, tetapi di dalam kehambaan. Bukankah Yesus mengajarkan hal seperti itu, Bapak-bapak?
Ya, dia datang bukan untuk dilayani, tapi dia datang untuk melayani dan memberi hidupnya bagi setiap kita. Ada satu berkat yang luar biasa yang firman Tuhan janjikan apabila bapak-bapak kita praktekkan 3 hal ini. Jangan tunggu jadi bapak. Bagi saudara sekalian yang mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini secara online mungkin di rumah saudara. Kalau saudara masih single, mulailah hari ini. Jangan tunggu jadi bapak nanti sudah too late takutnya. Mulailah hari ini menjadi imam, menjadi nabi. Mulailah belajar firman Tuhan dan praktekkan otoritas di dalam kehambaan. Dalam Mazmur 128 kita buka sama-sama, kita baca berkat Tuhan atas keluarga. Ya, dengan seorang ayah yang takut akan Tuhan. Mazmur 128 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi, berarti ini ngomong tentang suami ya, tentang ayah. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Bayar harga memang, imam itu bayar harga. Membawa korban, Yesus bayar harga, saudara. Nggak ada yang hari ini kita tabur, besok tumbuh. If you pay now, you play later. But if you play now, nggak mau ngapa-ngapain, you will pay later. What you neglect now, they will reject later. Kalau kita neglect, apa itu neglect? Biarkan aja, sudahlah, biasa aja, nggak usah nabi, raja, dan imam lah, ngerti lah, pokoknya gue baik-baik aja. Oke, anak-anakmu nanti mungkin one day dia akan reject. Aku nggak mau dengar firman Tuhan. Nggak pernah diajar firman Tuhan, malah diajar oleh apa? Dunia ini di luar sana. Oleh karena itu firman Tuhan berkat ini adalah bagi laki-laki yang takut akan Tuhan. Yaitu bagi saudara dan saya pagi hari ini yang menerima. Para pria, di tangan kita Tuhan terus sudah taruh kesempatan untuk menentukan masa depanmu, keluargamu, jadi imam, jadi nabi, jadi raja bagi keluargamu. Para ayah, di tangan kita Tuhan taruh mandat yang besar, tetapi juga berkat yang besar di dalam hidup kita. Ya, masa depan yang besar, ambil, kerjakan itu di dalam hidup kita. Istri, topang suamimu. Suami itu bukan malaikat atau Tuhan. Suami juga punya kelemahan. Ya, topang mereka, doa. Iblis sedang berusaha merusak kehidupan figur seorang ayah di dalam rumah tangga. Supaya apa? Kalau keluarga hancur, kota akan menjadi hancur. Bangsa akan menjadi hancur. Dunia akan menjadi hancur. Karena apa? Institusi paling sederhana adalah sebuah keluarga. Kita lihat tadi statistik, berapa banyak mereka yang sudah hancur hidup mereka. Karena apa? Di dalam keluarga ada kehancuran. Ya, Bapak Ibu. Bagi saudara yang mengikuti ibadah ini, kalau saudara merasa aku sendirian ya, single parent, suami atau istri single parent. Saya percaya firman Tuhan memiliki janji buat saudara bahwa dia akan menjadi bapamu. Dia adalah bapa yang kekal. Dia tidak pernah meninggalkan engkau selama engkau mencari dia dan membawa anak-anakmu datang untuk mengasihi Tuhan. Saya percaya masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang di dalam nama Tuhan Yesus. Saya percaya berkat ini buat setiap saudara dan saya. Amin. Kalau saudara ada duduk bersama dengan pasangan suami istri saudara,
Saya rindu setiap istri, taruh tanganmu di atas suamimu, baik di pundak atau di kepala mereka. Sama-sama kita mau berdoa buat para suami hari ini. Bagi saudara yang tidak ada pasangan saudara di samping, saudara taruh tangan saudara di atas layar kaca saudara. Kita mau berdoa, ulurkan tangan kita bagi para suami-suami. Saya percaya Tuhan sedang bekerja hari ini. Saya minta Veve untuk berdoa. Mari para istri kita arahkan tangan kita kepada suami. Kalau mungkin anak-anak ada di samping saudara juga, anak-anak bisa arahkan tangan juga kepada dedinya. Mari kita berdoa untuk semua dedi, opa di gereja kita. Tuhan, di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur kalau pagi hari ini kami diingatkan oleh firman-Mu Tuhan tentang fungsi seorang ayah sebagai nabi, sebagai imam, dan sebagai raja. Tuhan, pagi hari ini kami bawakan seluruh dedi kami yang kami kasihi, dedi kami yang kami hormati, opa-opa yang kami kasihi dan hormati Tuhan di hadapan-Mu. Kami mau mengucap syukur Engkau taruh dedi di tengah keluarga kami. Engkau taruh opa di tengah keluarga kami. Kami mengucap syukur buat keberadaan mereka Tuhan di dalam keluarga kami. Seorang ayah yang bertanggung jawab, seorang ayah yang mengasihi istri dan anak-anaknya, seorang ayah yang bekerja keras buat keluarga. Kami mengucap syukur Engkau tempatkan mereka di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau mintakan berkat Tuhan turun atas mereka pagi hari ini. Kami mintakan hikmat Tuhan menyertai mereka. Kami mintakan pengurapan Tuhan menyertai mereka Tuhan. Sehingga mereka dimampukan Tuhan menjadi seorang imam di dalam keluarga. Mereka dimampukan untuk berdoa syafaat bagi keluarga mereka. Mereka dimampukan membawa keluarga mereka satu persatu kepada Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan, mampukan mereka menjadi seorang nabi. Beri kepada mereka hati yang mau mengajar Tuhan, anak-anak mereka tentang firman Tuhan. Menjadi teladan bagi anak-anak mereka dari perkataan mereka, dari hidup mereka, dari tingkah laku mereka Tuhan. Ayah menjadi teladan bagi anak-anak mereka. Ayah menjadi role model bagi anak-anak mereka. Mampukan Tuhan, beri hikmat. Tangan-Mu memegang para ayah pagi hari ini Tuhan. Tangan-Mu memegang mereka, memimpin mereka kepada jalan-jalan kebenaran Tuhan. Dan juga Tuhan, Engkau sudah beri otoritas kepada para ayah. Hamba-Mu berdoa biarlah Tuhan wibawa ilahi itu turun kepada para ayah. Sehingga para ayah memiliki otoritas memimpin keluarganya di dalam takut akan Engkau, di dalam kehambaan mereka memimpin keluarganya, di dalam kasih, di dalam kemesraan Tuhan bersama istri dan anak-anak. Tuhan, terima kasih buat para ayah sekali lagi. Aku juga berdoa kalau mereka bekerja Tuhan, Tuhan memberkati apa yang mereka kerjakan. Tuhan memberkati tangan mereka. Mereka akan naik dan tidak menjadi turun. Mereka akan semakin diberkati dan diberkati Tuhan. Oleh karena mereka percaya kepadamu Tuhan. Aku juga berdoa buat opa-opa di tempat ini Tuhan. Biarlah opa-opa di tempat ini terus bersemangat, menjadi opa-opa yang terus bersemangat, menjadi berkat Tuhan. Mereka menjadi teladan bagi generasi sebelumnya Tuhan, menjadi generasi yang mendatang Tuhan. Mereka menjadi teladan bagi cucu-cucu mereka Tuhan. Opa-opa yang membangkitkan semangat cucu mereka, opa-opa yang menjadi teladan bagi cucu mereka. Berkati opa-opa di tempat ini, sampai masa tua mereka, mereka tetap diberkati dan menjadi berkat Tuhan. Terima kasih
kasih Tuhan buat pagi hari ini. Biar berkat-Mu, damai sejahtera-Mu Engkau arahkan buat para ayah di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami mau bawa pulang firman-Mu. Biar firman-Mu itu hidup di dalam hidup para ayah di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami terima berkat buat ayah-ayah di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.